5356. Pada saat yang sama, di dinding yang menghadap kota Raja Klan Tinta Hitam, kekuatan arai dan artefak roh mulai bocor. Secara alami, ras manusia tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Pertahanan Great Evolution didukung oleh Open Heaven Orde ke-8 dan leluhur tua, sementara para prajurit di tembok kota bertanggung jawab untuk membunuh musuh. Serangan terbaik adalah pertahanan terbaik. Jika mereka bisa membunuh semua Master Klan Tinta Hitam di depan mereka, apakah mereka masih perlu bertahan? Dalam 1 juta kilometer, seni rahasia dari dua ras terjalin dalam kehampaan dan saling menyerang dengan gila-gilaan. Banyak seni rahasia bertabrakan di udara, melepaskan cahaya menyilaukan saat mereka menghilang. Riak pada tirai cahaya evolusi besar menjadi lebih ganas, tetapi selama tirai cahaya tidak rusak, keselamatan tentara ras manusia tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, pasukan Klan Tinta Hitam penuh sesak dengan ratusan ribu tentara, jadi jika serangan ras manusia bisa menyerang ke dalam pasukan ini dengan teknik rahasia mereka, mereka pasti akan dapat menuai beberapa manfaat. 1 juta kilometer tiba-tiba berubah menjadi 500.000 dalam sekejap mata. Melawan serangan hiruk-pikuk pasukan Klan Tinta Hitam, momentum Great Evolution melonjak. Yang Kai tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa penghalang cahaya evolusi besar terus berubah, terkadang redup dan terkadang cerah. Dia tahu bahwa bahkan dengan perlindungan Open Heaven Orde ke-8 dan leluhur tua, itu tidak akan bisa bertahan lama. Serangan Klan Tinta Hitam terlalu keras dan jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika Great Evolution pas ingin menyerang kota raja, mustahil bagi mereka untuk mengubah arah dengan mudah. Retakan. Suara pecah samar terdengar, dan Yang Kai segera melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa di suatu tempat di tirai tipis, setelah menderita serangan ratusan Master Klan Tinta Hitam, sebuah retakan tiba-tiba muncul. Namun, celah itu menghilang dalam sekejap mata. Jelas, Orde ke-8 dan leluhur tua telah mencurahkan kekuatan mereka ke dalamnya untuk memperbaikinya. Retakan. Retakan muncul ke segala arah dan terus diperbaiki. Saat jarak antara mereka dan pasukan Klan Tinta Hitam semakin dekat, situasi di Great Evolution pas menjadi lebih suram, dan pertahanan yang tampaknya kokoh dapat dihancurkan kapan saja. Raungan Siang San tiba-tiba terdengar, bersiaplah untuk bertahan melawan musuh. Di bawah perintah ini, Yang Kai dan pemimpin tim lainnya memanggil kapal perang mereka masing-masing, dan banyak anggota tim mereka dengan cepat naik. Arai roh berdengung saat mereka mengaktifkan pertahanan mereka. Suara retakan berlanjut saat lebih banyak retakan muncul, kecepatan perbaikan leluhur tua dan Orde ke-8 lainnya jelas tidak dapat mengimbangi kerusakannya. Sampai suatu saat, ketika sudut tirai cahaya yang mengelilingi Great Evolution mencapai batasnya, tiba-tiba itu hancur. Pertahanan yang semula kedap udara tiba-tiba memiliki kekurangan. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya, jadi dari dalam lubang, teknik rahasia yang luar biasa menyerang ke arah evolusi besar. Suara gemuruh memenuhi udara saat kekuatan tinta menyebar, menyebabkan sejumlah besar bangunan runtuh dan seluruh jalur evolusi besar bergetar hebat. Beberapa tim kecil yang berjaga di dekatnya tiba-tiba diselimuti oleh serangan ini. Untungnya, semua tim kecil ini telah memanggil kapal perang mereka dan anggota kapal perang ini bersembunyi di antara mereka. Pertahanan kapal perang mampu menahan gelombang kejut dari serangan ini, tetapi meskipun demikian, kapal perang ini masih terbentur. Pada saat anggota Battleship pulih dari keterkejutan mereka, Battleship telah mengalami beberapa kerusakan, tapi untungnya, tidak ada yang meninggal. Ini hanya awal. Saat cacat pertama dari perlindungan evolusi hebat muncul, itu diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Untuk sementara waktu, evolusi hebat tampaknya telah menjadi rumah bobrok, dan meskipun Orde ke-8 dan leluhur tua yang menjaga intinya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi, mereka tidak dapat melakukannya. Semakin banyak teknik rahasia Klan Tinta Hitam membombardir Great Evolution Pass, menyebabkan seluruh Great Evolution Pass menjadi lautan api. Pada saat ini, Yang Kai secara pribadi mengawasi spirit arai pertahanan Breaking Dawn, mengaktifkan kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan pertahanannya, menyebabkan kapal perang Breaking Dawn bergetar hebat, menyebabkan semua orang kehilangan pijakan. Tiba-tiba, sebuah aura mulai layu di suatu tempat di Great Evolution Pass. Wajah semua orang tenggelam. Ras manusia akhirnya menderita beberapa korban. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Ras manusia telah habis-habisan dalam invasi ke kota Raja Klan Tinta Hitam ini, dan Klan Tinta Hitam juga telah habis-habisan. Perseteruan darah antara kedua ras pada akhirnya akan berakhir dengan kehancuran satu sisi. Saat evolusi hebat maju, sekarang sangat dekat dengan garis pertahanan kelima Klan Tinta Hitam. Beberapa ratus ribu prajurit Klan Tinta Hitam juga menderita banyak korban,
Tetapi dengan jumlah besar mereka di sini, bahkan jika mereka terluka, itu tidak akan menjadi masalah. Melihat bahwa evolusi besar mendekat dan tidak dapat dihentikan, penguasa wilayah klan tinta hitam semua meraung dan memerintahkan ratusan ribu pasukan untuk dibagi menjadi 3 kelompok, mundur untuk menahan musuh sambil mengapit evolusi besar. Dalam sekejap mata, evolusi hebat, yang telah meluncurkan serangan diam-diam, seperti harimau dalam sekawanan serigala, bertarung sengit satu sama lain. Garis pertahanan kelima klan tinta hitam hanya berjarak 3 juta kilometer dari kota raja. Dapat dikatakan bahwa selama mereka menembus garis pertahanan terakhir ini, kota raja harus menghadapi kekuatan evolusi hebat. Klan tinta hitam tidak bisa menghindarinya, mereka juga tidak berani. Menghadapi umpan ras manusia yang begitu agresif, mereka untuk sementara tidak dapat menghentikannya dan hanya bisa menggunakan metode ini untuk melemahkan kekuatan ras manusia untuk mencapai tujuan mereka. Pendekatan mereka sangat efektif. Menghadapi serangan dari 3 sisi, pertahanan Great Evolution menjadi semakin lemah. Orde ke-8 dan leluhur tua jelas telah menyerah pada sebagian pertahanan wilayah untuk mempertahankan bagian lainnya. Seluruh Great Evolution pas terus-menerus dibombardir oleh teknik rahasia klan tinta hitam. Semua rumah di Great Evolution pas telah diratakan dengan tanah, hanya menyisakan 2 tempat yang tidak terpengaruh. Monumen semangat pahlawan, pemakaman. Bahkan pada saat kritis ini, Orde ke-8 dan leluhur tua masih mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka untuk melindungi kedua tempat ini. Mereka ingin menunjukkan leluhur yang telah meninggal di medan perang tinta untuk melihat bagaimana ras manusia telah mengalahkan klan tinta hitam. Semua pengorbanan leluhur mereka sepadan, dan keturunan mereka masih mewarisi warisan leluhur mereka. Retakan. Suara yang lebih keras terdengar saat pelindung Great Evolution mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Raungan Siang San bergema di seluruh Great Evolution Pass, serang. Di luar, penguasa wilayah juga meraung, hentikan mereka. Ketika saat terakhir tiba, 1 juta kilometer dari kota raja klan tinta hitam, pasukan klan tinta hitam tidak lagi mundur. Pada titik ini, mereka tidak bisa lagi mundur. Di belakang mereka adalah kota raja. Jika mereka tidak bisa menghentikan evolusi hebat, kota raja akan berada dalam bahaya, jadi mereka harus menghentikannya. Sejumlah besar kultivator klan tinta hitam bergegas menuju evolusi hebat tanpa takut mati, melawan kekuatan artefak rahasia ras manusia dan mengubahnya menjadi debu dalam kehampaan, tetapi mereka masih mampu membuka jalan bagi mereka yang datang kemudian. Pada saat ini, kecepatan rotasi Great Evolution telah mencapai puncaknya, dan dalam waktu hampir 3 napas, itu akan membuat lingkaran penuh. Di 4 dinding, semua prajurit dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan alam semesta kecil mereka untuk memaksimalkan kekuatan arai roh dan artefak mereka masing-masing. Kapal perang tidak tinggal diam. Pada saat terakhir, serangan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dari kapal perang. Kekuatan seni rahasia mereka bertabrakan dalam kehampaan dan aura klan tinta hitam dimusnahkan setiap saat. Di dalam Great Evolution Pass, teknik rahasia klan tinta hitam telah digunakan berkali-kali dan semua bangunan telah runtuh. Bahkan ada tentara manusia yang telah meninggal. Retakan. Penghalang pertahanan Great Evolution akhirnya hancur, dan erangan teredam dari Open Heaven Orde ke-8 terdengar. Jelas, Great Array telah rusak dan mengalami beberapa reaksi. Seluruh Great Evolution Pass benar-benar terkena serangan pasukan klan tinta hitam. Fluktuasi energi yang hebat di depan menyebabkan kekosongan menjadi kacau. Tanpa perlindungan apapun, Great Evolution seperti harimau yang kehilangan cakarnya. Tapi itu sudah cukup. Pada saat berikutnya, Great Evolution Pass bergegas melewati garis pertahanan terakhir klan tinta hitam dan meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Semua anggota klan tinta hitam yang menghalangi jalan di depan mereka mati atau terluka. Beberapa penguasa wilayah memuntahkan darah dalam kehampaan, beberapa dari mereka meledak dan mati, dan beberapa kapal perang meledak dalam evolusi besar. Dalam kontak instan itu, serangan timbal balik kedua ras itu agak tak tertahankan. Sekarang setelah garis pertahanan telah dipatahkan, kota raja berada tepat di depan mereka, dan evolusi hebat menyerang dengan gila-gilaan. Di belakang mereka, pasukan klan tinta hitam mengejar tanpa henti, menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang, tetapi tidak lagi mampu mencegat mereka secara efektif. Namun, tidak ada seorang pun dari ras manusia yang senang. Karena pada saat terakhir serangan timbal balik ini, meskipun evolusi hebat telah berhasil menembus garis pertahanan terakhir klan tinta hitam, arah keseluruhan mereka tampaknya telah sedikit berubah. Awalnya, Great Evolution langsung menuju kota raja klan tinta hitam, tetapi perubahan ini sedikit berbeda.
Meskipun mereka masih bisa mencapai benua terapung di mana kota raja berada, tidak ada yang bisa menjamin seberapa efektif itu. Apa yang membuat ras manusia semakin cemas adalah bahwa benua terapung di mana kota raja klan tinta hitam berada tampaknya sedang bergerak. Meskipun sangat lambat, itu masih bergerak. Karena raja kerajaan ditempatkan di kota raja, seharusnya tidak sulit baginya untuk memindahkannya. Mereka sudah sangat dekat satu sama lain, jadi sudah terlambat untuk mengubah arah sekarang. 3 juta kilometer berlalu dalam sekejap mata. Di bawah tatapan penuh harap dan ketakutan semua orang, Great Evolution Pass yang besar menabrak benua terapung tempat kota raja berada. Benua terapung runtuh, kota raja bergetar, dan momentum evolusi hebat tidak berkurang saat ia terbang lebih dalam ke kehampaan. Melihat ke belakang, mereka melihat benua terapung di belakang mereka runtuh menjadi beberapa bagian. Sarang tinta yang menjulang tinggi bergoyang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sosok tuan kerajaan tiba-tiba muncul di atas sarang tinta, dan dengan lambaian tangannya, dia menstabilkan turbulensi sarang tinta. Menatap evolusi besar yang jauh, dia dengan dingin mendengus. Melihat adegan ini, di dalam Great Evolution Pass, Yang Kai dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan menyesal. Great Evolution Pass telah meluncurkan serangan mendadak, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan sarang tinta raja kerajaan, dan pertempuran berikutnya akan jauh lebih mudah. Sayangnya, tidak mudah untuk menghancurkan Royal Lord Ignis. Dengan raja kerajaan secara pribadi menjaga kota raja, bahkan jika leluhur tua baru saja meluncurkan serangan diam-diam, dia mungkin tidak akan berhasil. Belum lagi, dalam situasi barusan, leluhur tua tidak bisa bertindak seenaknya, dia harus waspada terhadap tuan kerajaan klan tinta hitam. Karena mereka berdua saling waspada, sarang tinta tidak lagi dalam bahaya. Namun, bukan seolah-olah ras manusia tidak memperoleh apa-apa. Ketika evolusi hebat menabrak benua terapung, beberapa sarang tinta tingkat tuan wilayah langsung hancur berkeping-keping, dan sekarang setelah benua terapung itu runtuh, banyak sarang tinta tingkat tuan wilayah yang telah ditempatkan di atasnya juga telah tersebar. Klan tinta hitam sekarang memiliki 70 atau 80 penguasa wilayah, setara dengan jumlah master ras manusia Orde ke-8, dan dengan demikian, jumlah penguasa wilayah dan master sarang tinta tidaklah sedikit. Sarang tinta ini semuanya ditempatkan di dekat kota raja. Di sisi lain, penguasa wilayah ini dapat meminjam kekuatan sarang tinta di sekitarnya. Sekarang mereka telah menghancurkan beberapa sarang tinta, itu setara dengan melemahkan kekuatan penguasa wilayah ini dan akan bermanfaat untuk pertempuran yang akan datang. Di sisi benua terapung, klan tinta hitam sibuk saat pasukan mereka berkumpul. Adapun Great Evolution Pass, setelah menembus benua terapung, kecepatannya menurun dengan cepat. Kali ini, ras manusia datang untuk menghancurkan klan tinta hitam, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri begitu saja. Pertempuran besar berikutnya adalah yang akan menentukan urutan kedua ras. 5357. Setelah menabrak benua terapung di mana kota raja berada, momentum Great Evolution tidak berhenti. Pada intinya, Smile Old Ancestor bekerja sama dengan Lusinan Master Open Heaven Orde ke-8 untuk memperlambat kecepatan Great Evolution, perlahan-lahan berhenti 5 juta kilometer dari kota raja. Itu tepat, jarak ini tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Sambil menyediakan rute mundur untuk prajurit ras manusia, mereka juga memiliki kekuatan untuk menyerang kota raja. Puluhan ribu tentara telah menunggu lama dan siap berangkat. Sisa-sisa pasukan klan tinta hitam di sisi lain kota raja juga berkumpul, melintasi kota raja dan dengan cepat membangun pertahanan. Namun, itu masih agak terburu-buru. Sebelum pasukan klan tinta hitam dapat mengatur ulang, arai dan artefak roh yang diatur di dinding jalur evolusi hebat sudah mulai mengalir ke arah mereka, menyebabkan klan tinta hitam berteriak kesakitan saat mereka terkena semburan cahaya. Banyak kapal perang terbang keluar dari Great Evolution dan berkumpul menjadi armada besar. Di bawah kepemimpinan kapal perang mengusir tinta hitam, mereka dengan cepat mendekati kota raja. Sementara tentara masih setengah jalan di sana, di dalam Great Evolution Pass, beberapa lusin sosok telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kota raja, masing-masing memancarkan aura yang mengesankan. Lusinan orang ini adalah Open Heaven Orde ke-8. Senyum leluhur tua memimpin, sosoknya hanya bergoyang beberapa kali sebelum dia tiba di atas kota raja. Telapak gioknya yang ramping menghantam, mengumpulkan pasukan dunia di telapak tangannya saat dia berteriak, "Keluar dari sini!" Mengikuti teriakannya, sosok sengsara raja kerajaan klan tinta hitam muncul dari kota, kulitnya masih pucat dan auranya masih lemah, sayap hitam di punggungnya tampak redup. Setelah terluka selama bertahun-tahun tanpa istirahat,
Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam merasa bahwa nasibnya penuh dengan kemalangan, benar-benar bertemu dengan seorang wanita manusia yang gila. Karena pihak lain sudah mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak peduli seberapa enggannya dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung. Lagi pula, di pihak Klan Tinta Hitam, selain dia, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan leluhur tua ras manusia. Jika dia mengandalkan penguasa wilayah di bawah komandonya, tanpa dia, kemungkinan akan ada banyak korban. Itu bukan pertama atau kedua kalinya dua kultivator tertinggi telah bertarung, lebih dari 200 tahun yang lalu, mereka telah bertarung berkali-kali dan mengetahui kebiasaan dan kekuatan tempur satu sama lain seperti punggung tangan mereka. Terlebih lagi, ras manusia datang dari jauh kali ini dengan tujuan untuk menghancurkan Klan Tinta Hitam, jadi begitu mereka mulai bertarung, keduanya tidak berniat untuk menyelidiki satu sama lain dan malah menggunakan semua jenis gerakan membunuh. Kekuatan dunia dan kekuatan tinta yang kaya bentrok dalam kehampaan, menyebabkan langit menjadi gelap. Leluhur tua Smile jelas ingin menyeret medan perang keluar untuk menghindari melukai pasukan ras manusia secara tidak sengaja. Namun, bagaimana mungkin Raja Kerajaan mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Tidak jauh dari kota raja, dia masih bisa menggunakan kekuatan sarang tintanya untuk melawan lawannya, tetapi jika dia terlalu jauh dari kota raja, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan situasinya saat ini, mustahil baginya untuk menjadi lawan Smile Old Ancestor. Setelah perjuangan panjang, leluhur tua Smile telah menarik medan perang sejauh 3 juta kilometer. Bahkan dia tidak dapat melakukan apa-apa, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam menolak untuk meninggalkan kota raja, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, 3 juta kilometer kurang lebih sudah cukup. Pada jarak ini, meskipun gelombang kejut dari pertempuran mereka masih akan mempengaruhi pasukan ras manusia, itu tidak akan membahayakan orang-orang mereka sendiri. Sementara ras manusia memiliki pengaruhnya, Klan Tinta Hitam juga memiliki pengaruhnya, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Segera setelah leluhur tua Smile, lebih dari 50 Open Heaven Orde ke-8 juga bergegas ke medan perang menuju pasukan Klan Tinta Hitam. Jika kelompok Orde ke-8 ini diizinkan untuk membunuh pasukan Klan Tinta Hitam, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam secara alami tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi, jadi setelah melihat serangan Orde ke-8, lebih dari 60 penguasa wilayah dan lebih dari 20 murid Tinta Hitam Orde ke-8 segera bergegas maju untuk menemui mereka. Dalam hal jumlah, mereka jauh melampaui ras manusia Orde ke-8. Mau bagaimana lagi? Jumlah kultivator Klan Tinta Hitam, terlepas dari level mereka, jauh lebih besar daripada ras manusia. Meskipun jumlah ras manusia Orde ke-8 dan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam kurang lebih telah mencapai jumlah yang sama setelah Perang Pemulihan Evolusi Besar 200 tahun yang lalu, invasi evolusi besar kali ini membutuhkan 20 kultivator ras manusia Orde ke-8 untuk menjaga Evolution Pass dan berikan perlindungan yang diperlukan sambil juga memberikan jalan keluar kepada prajurit ras manusia. Selama perang besar, akan selalu ada saat ketika tentara ras manusia perlu mengatur ulang diri mereka sendiri, jadi mundur ke evolusi besar adalah pilihan terbaik. 20 Master Orde ke-8 tidak dapat bergerak dengan mudah. Satu-satunya yang bisa bertarung adalah 50 atau lebih Master Orde ke-8. Dalam sekejap, Open Heaven Orde ke-8, Tuan Wilayah, dan murid Tinta Hitam bertemu satu sama lain dalam kehampaan, dan setelah kebuntuan singkat, mereka berpisah menjadi beberapa kelompok dan tersebar. Di tengah pertempuran, selusin kelompok yang lebih kecil terpisah satu sama lain, masing-masing menggunakan berbagai teknik rahasia untuk bertarung. Banyak Ordo ke-8 harus bertarung 1 lawan 2, tetapi dengan dasar yang dalam dari ras manusia, bahkan jika mereka bertarung 1 lawan 2, mereka masih bisa bertahan. Para kultivator Orde ke-8 yang bertarung melawan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam saja jauh lebih santai dan mampu mendapatkan inisiatif, memaksa lawan mereka untuk mundur. Di pihak Smile Old Ancestor, bahkan jika Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam meminjam kekuatan sarang tinta, masih akan sulit baginya untuk memblokir serangan sengitnya. Pada saat ini, dia hanya bisa membela diri dan tidak melakukan serangan balik. Pertempuran tingkat tinggi antara kedua ras adalah yang pertama pecah, situasi yang sengaja diciptakan oleh ras manusia. Ketika tentara menyerang, Master Klan Tinta Hitam harus ditahan, jika tidak, ras manusia tidak akan mampu menahan serangan penguasa wilayah. Saat fluktuasi energi menyebar, keempat pasukan Great Evolution tiba. Dengan dukungan Great Evolution Pass di belakang mereka, 1 juta kilometer jauhnya dari kota Raja Klan Tinta Hitam, armada besar mulai melepaskan kekuatannya. Di kapal perang,
Arai roh berdengung dan cahaya dari artefak mereka bersinar terang saat mereka menyerang pasukan klan tinta hitam. Klan tinta hitam secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian. Saat Ink Force melonjak, mereka mulai melakukan serangan balik. Seni rahasia kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan dan menghilang, tetapi karena jarak di antara mereka, serangan klan tinta hitam menjadi agak lamban. Ras manusia, di sisi lain, berbeda. Dengan arai dan artefak roh mereka, apakah itu dari segi jarak atau kekuatan, mereka lebih unggul dari klan tinta hitam. Bahkan sebelum kedua pasukan secara resmi bentrok, klan tinta hitam telah menderita banyak korban. Ini tampaknya membuat komandan pasukan klan tinta hitam sangat marah, dan dengan satu perintah, ratusan ribu tentara bergegas menuju ras manusia. Jarak di antara mereka dengan cepat diperpendek, dan kekuatan seni rahasia dan artefak masing-masing terus-menerus dilepaskan. Tentara klan tinta hitam menderita banyak korban saat kapal perang ras manusia melintas. Saat kedua pasukan akan bertabrakan, keempat pasukan ras manusia tiba-tiba berpisah dan terbang menuju pinggiran pasukan klan tinta hitam. Dalam hal jumlah, ras manusia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, jadi dari zaman kuno hingga sekarang, ketika pasukan kedua ras secara resmi bentrok, ras manusia akan mencoba yang terbaik untuk menghindari pertempuran sampai mati dengan klan tinta hitam. Setiap prajurit Great Evolution Pass telah mengalami ratusan pertempuran dan telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka secara alami akrab dengan cara menghadapi klan tinta hitam. Tentara ras manusia berpisah ke kiri dan kanan, dan tentara klan tinta hitam mengikuti, mengejar mereka dengan cermat. Ras manusia berpisah lagi, begitu pula klan tinta hitam. Bukannya mereka tidak tahu tentang rencana ras manusia untuk membagi kekuatan mereka, tetapi karena situasi memaksa mereka untuk membuat pilihan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, armada besar ras manusia telah dibagi menjadi kekuatan yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing terdiri dari 2 atau 3 kekuatan yang lebih kecil, yang masing-masing bertindak sebagai garis depan. Artefak arai roh di kapal perang tidak pernah berhenti beroperasi, melepaskan serangkaian serangan kekerasan yang menuai nyawa klan tinta hitam. Dawn tidak perlu bekerja sama dengan tim kecil lainnya karena Dawn sendiri adalah tim yang mampu bertarung di satu battleship, dengan total 50 orang dan total 8 Master Open Heaven Orde ke-7. Bahkan jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah, mereka masih bisa melakukan perlawanan, apalagi Orde ke-7 seperti Yang Kai. Pada saat ini, dengan Yang Kai memimpin, 8 Master Orde ke-7 berkeliaran di sekitar Breaking Dawn dan membunuh musuh-musuh mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Pasukan Fajar seperti pisau tajam saat mengamuk di kamp tentara klan tinta hitam, membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Seperti biasa, Yang Kai memotong medan perang, Azure Dragon Spear miliknya menyapu semua yang ada di jalurnya. Hanya ada satu hal yang membuatnya sakit kepala, dan itu adalah pertempuran antara leluhur tua Smile dan Tuan Kerajaan klan tinta hitam. Meskipun tidak dekat, itu tidak terlalu jauh. Gelombang kejut dari pertempuran mereka telah mempengaruhi kedua pasukan. Sebelumnya, ketika dia berada di Breaking Dawn dan memiliki perlindungan dari Breaking Dawn, dia tidak merasa itu terlalu jelas, tetapi sekarang setelah Breaking Dawn membunuh musuh mereka, setiap kali gelombang kejut dari pertempuran keduanya menyebar, Yang Kai akan merasakan dampak yang besar. Dampak semacam ini bahkan memengaruhinya, apalagi Orde ke-7 lainnya. Untungnya, klan tinta hitam juga terpengaruh, jadi tidak ada yang diuntungkan. Di medan perang yang kacau, fluktuasi energi kacau, dan sejumlah besar klan tinta hitam telah dimusnahkan. Ras manusia juga mulai menderita korban, bahkan jika 2 atau 3 tim kecil saling menjaga, masih ada saat-saat mereka saling berpisah. Ada terlalu banyak klan tinta hitam, dan kali ini, mereka menghadapi kekuatan utama pasukan klan tinta hitam, yang semuanya adalah elit klan tinta hitam. Selama keterikatan singkat ini, klan tinta hitam, yang berada di sisi lain garis pertahanan kota raja, juga datang untuk mendukung, menyebabkan jumlah anggota klan tinta hitam di medan perang meningkat. Di tengah pertempuran sengit ini, Yang Kai tiba-tiba menoleh ke arah tertentu, dan pada saat berikutnya, sosoknya berkedip dan dia menghilang. Sen Ao dengan cepat mengambil alih posisi Yang Kai, dan kekuatan Open Heaven Orde ke-7 meletus, menarik Breaking Dawn untuk terus memotong medan perang. Di sisi lain, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul di suatu tempat di medan perang. Saat dia muncul, teriakan Golden Crow terdengar dan Great Sun melompat keluar, Azure Dragon Spear menembak ke arah sosok kekar. Meskipun dia tiba-tiba disergap, sosok itu tetap tenang dan mendengus dingin sebelum meninju dengan kejam. Ketika matahari dimusnahkan, sosok Yang Kai melesat ke belakang, darah di dadanya bergolak.
Master klan tinta hitam yang telah menyerang juga terhuyung beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka manusia Orde Ketujuh ini mampu menahan serangannya. Tidak hanya dia tampak tidak terluka, dia bahkan berhasil memaksanya kembali. Klan tinta hitam ini sebenarnya adalah penguasa wilayah. Seorang penguasa wilayah yang belum terjerat oleh Master ras manusia Orde ke-8. Sekarang kedua pasukan terlibat dalam pertempuran. Petinggi dari kedua belah pihak dapat menahan satu sama lain sementara leluhur tua Smile dan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam bertarung satu lawan satu, tidak ada yang bisa ikut campur. Ras manusia Orde ke-8 juga telah menekan banyak penguasa wilayah dan murid Tinta Hitam Orde ke-8. Namun, jumlah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam yang bertarung kali ini lebih banyak daripada jumlah kultivator ras manusia Orde ke-8. Jadi sebelum pertempuran dimulai, ras manusia telah mengantisipasi bahwa klan tinta hitam akan memiliki penguasa wilayah yang menjaga pasukan mereka. 5358. Ini juga situasi yang mereka temui sebelumnya. Eselon atas klan tinta hitam memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka secara alami akan memikirkan cara untuk memperluas keunggulan ini. Dalam konfrontasi antara dua pasukan ini, penguasa wilayah merupakan ancaman besar bagi tentara ras manusia. Menghadapi situasi ini, ras manusia secara alami memiliki beberapa pengalaman. Sebelum Yang Kai tiba, penguasa wilayah ini membombardir kapal perang ras manusia. Meskipun kapal perang memiliki dua Orde Ketujuh, mereka tidak dapat melawan kekuatan penguasa wilayah dan berada di ambang kehancuran. Bahkan kapal perang itu sendiri rusak dan penghalang cahaya pelindungnya redup. Jika tidak ada yang membantu mereka, tidak akan lama sebelum Battleship Team ini dihancurkan. Pada saat itu, bahkan kedua Master Orde Ketujuh itu tidak akan mampu bertahan. Adapun mereka yang berada di bawah Orde Ketujuh, mereka ditakdirkan untuk mati. Waktu Yang Kai sempurna. Di kapal perang, dua Orde Ketujuh yang baru saja melarikan diri dari kesulitan mereka mengangguk ke arah Yang Kai untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum bergabung dengan tim terdekat dan bergegas ke kejauhan. Tuan wilayah klan tinta hitam ingin menghentikan mereka, tetapi Yang Kai telah menyerang ke depan, memaksa tuan wilayah untuk menyerah pada tujuan awalnya dan mengangkat telapak tangannya ke arahnya. Sedikit terkejut, regu ras manusia tampaknya tidak peduli dengan hidup dan mati kultivator Orde Ketujuh ini dan pergi begitu saja. Seberapa besar kepercayaan yang dimiliki pria ini dalam dirinya sehingga dia pikir dia bisa menghentikannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Master ras manusia Orde Ketujuh ini memang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Master ras manusia Orde Ketujuh seperti itu seharusnya menjadi elit di antara para elit ras manusia. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan lebih berharga daripada membunuh 100 master ras manusia biasa. Memikirkan hal ini, mata penguasa wilayah tinta hitam berkelebat dengan niat membunuh saat dia meluncurkan serangkaian serangan, kekuatan-kekuatan tintanya melonjak. Yang Kai langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dalam hal Ordo Ketujuh dan Tuan Feodal, Yang Kai tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, jadi dia tidak perlu serangan kedua untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun, ketika datang ke teritori Lord, masih ada celah yang jelas dalam kekuatan mereka. Meskipun dia bukan lawannya, tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Sambil menangkis serangan musuh, dia terus menariknya lebih dekat. Di arah itu, terdengar suara pertarungan Ordo ke-8 dan penguasa wilayah. Tampaknya setelah melihat niat Yang Kai, penguasa wilayah mencibir dan serangannya menjadi lebih ganas. Di kejauhan, fluktuasi kekerasan tiba-tiba muncul dan menghantam kehampaan, menyebabkan Yang Kai dan penguasa wilayah gemetar. Ini adalah akibat dari pertempuran antara leluhur tua Smile dan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Dari saat keduanya bertarung sampai sekarang, gelombang kejut dari pertempuran mereka telah menyapu kedua pasukan dari waktu ke waktu. Meskipun gelombang kejut tidak membedakan antara teman dan musuh, selama seseorang berada di medan perang, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi sebagai perbandingan, situasi ras manusia sedikit lebih baik daripada situasi klan tinta hitam. Ras manusia memiliki kapal perang untuk melindungi mereka sementara klan tinta hitam tidak. Gelombang kejut dari tabrakan itu masih bisa diblokir oleh perlindungan kapal perang. Terlepas dari para kultivator Open Heaven Orde Ketujuh yang bertarung di luar, tidak ada prajurit di dalam kapal perang yang bisa merasakan dampaknya. Klan Tinta Hitam, bagaimanapun, berbeda. Apakah itu penguasa wilayah, pangkat tinggi, atau pangkat rendah, ketika gelombang kejut yang dahsyat ini menghantam mereka, seringkali menyebabkan mereka kehilangan stabilitas, mungkin momen penundaan ini dapat menentukan kematian mereka. Bahkan, ini memang terjadi.
Setiap kali gelombang kejut dari pertempuran keduanya menyapu medan perang, sejumlah besar kultivator klan tinta hitam akan jatuh. Kali ini, giliran Yang Kai yang menderita. Saat gelombang kejut melanda, Yang Kai dan penguasa wilayah yang saling bertarung tiba-tiba membeku. Namun, kultivasi tuan wilayah sedikit lebih tinggi, jadi dia dapat dengan cepat pulih dan menembak dengan kejam ke arah kepala Yang Kai. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai dengan paksa memiringkan kepalanya dan serangan itu mengenai bahunya. Kekuatan tinta yang kejam meledak, menyebabkan bahu Yang Kai menjadi berantakan. Yang Kai mengeluarkan erangan teredam saat tombak naga Azure menikam ke arah hati penguasa wilayah, memaksanya untuk mundur. Sebelum dia bahkan bisa menstabilkan dirinya sendiri, Yang Kai sudah bergegas maju, tombak naga Azure-nya memenuhi langit dan menyelimutinya. Tuan wilayah klan tinta hitam terkejut. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menahan sama sekali dengan serangannya barusan. Jika Orde Ketujuh manusia dipukul olehnya seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kemampuan tempurnya dan dibantai. Namun, manusia ini berbeda. Bukan saja dia tidak mati, dia malah menjadi lebih gila. Manusia ini sangat tangguh. Apa yang tidak penguasa wilayah ketahui adalah bahwa fisik naga kuno Yang Kai saat ini sepanjang 7.000 zang, dalam hal fisik, penguasa wilayah jauh lebih rendah daripada miliknya. Serangan telapak tangan itu memang melukainya, tapi itu mungkin tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Di bawah rentetan serangan ini, penguasa wilayah benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang agak menyedihkan, menyebabkan dia menjadi marah karena dipermalukan. Saat dia hendak menyerang lagi, aura tajam menguncinya, diikuti oleh cahaya pedang yang mengejutkan. Tuan wilayah terkejut dan dengan cepat menghindar. Pergi. Su Linggong sudah bergegas, memegang pedangnya dengan kedua tangan saat dia berteriak ke arah Yang Kai. Penatua Su, apakah kamu baik-baik saja? Tanda tanya. Mulut Yang Kai berkedut saat dia menatapnya dengan cemas. Tanpa ragu, Su Linggong sudah memiliki penguasa wilayah sebagai lawannya. Sekarang dia tiba-tiba menarik penguasa wilayah lain ke dalam serangannya, jelas dia akan bertarung 1 lawan 2. Bagaimanapun, Su Linggong baru saja menerobos ke Orde ke-8 belum lama ini, bukan masalah baginya untuk bertarung sendirian dengan penguasa wilayah, tetapi untuk bertarung 1 lawan 2. Itu agak sulit, Yang Kai tidak berencana meminta bantuannya. Awalnya, dia ingin memimpin penguasa wilayah ke Master Veteran Orde ke-8 lainnya untuk menahannya. Lawan Orde ke-8 ini hanya memiliki 1 penguasa wilayah, dan dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung 1 lawan 2. Jika itu Su Linggong, mungkin bukan itu masalahnya. Namun, Su Linggong ada di dekatnya dan mungkin telah melihat situasi Yang Kai, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyeret lawannya untuk membantu. Mendengar keraguan Yang Kai, mata Su Linggong melotot saat dia dengan marah berteriak, "Kamu terlalu banyak bicara, keluar dari sini. Hari ini, aku pasti akan membunuh keduanya." Petik 2. Saat dia berbicara, serangannya menjadi lebih ganas, wajahnya memerah saat kedua penguasa wilayah dipaksa mundur. Melihat ini, Yang Kai tahu bahwa kata-katanya telah membangkitkan semangat kompetitif Su Linggong, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berkata, "Kalau begitu kamu harus tenang." Mengatakan demikian, dia melesat ke kejauhan. Dia tidak tinggal untuk membantu Su Linggong. Karena bahkan jika dia tetap tinggal, mereka berdua mungkin tidak dapat membunuh penguasa wilayah dalam waktu singkat. Keuntungan terbesarnya adalah dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Membunuh sebanyak mungkin tuan feodal klan tinta hitam adalah apa yang harus dia lakukan sekarang. Semakin banyak dia membunuh, semakin sedikit tekanan yang dimiliki pasukan ras manusia. Yang Kai hanya pergi selama 3 napas saat Su Linggong mengeluarkan erangan teredam. Aura ganas dan tak terkalahkan yang baru saja dia lepaskan langsung menghilang, dan dia langsung dipukuli hingga keadaan menyedihkan oleh 2 penguasa wilayah. Fondasinya masih terlalu lemah. Bertarung 1 lawan 2 benar-benar terlalu sulit, terlalu ceroboh. Meskipun dia bukan tandingan mereka, itu bukan masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri untuk waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi sulit untuk dikatakan. Saat pertempuran berkecamuk, Yang Kai bolak-balik melalui medan perang, mencari penguasa wilayah yang tersembunyi. Setelah itu, termasuk yang sebelumnya, dia menemukan 3 dari mereka dan membawa mereka ke Orde ke-8 terdekat, meninggalkan mereka ke Master Orde ke-8. Jelas ada lebih dari 3 penguasa wilayah di pasukan klan tinta hitam, tetapi hanya begitu banyak yang dikirim olehnya. Adapun sisanya, selama salah satu dari mereka telah bertarung sebelumnya, mereka pasti akan dibawa pergi oleh tim lain. Dengan demikian, situasinya menjadi jauh lebih jelas. Tuan kerajaan dan leluhur memiliki medan perang mereka sendiri,
Ordo ke-8 dan Tuan Wilayah memiliki medan perang mereka sendiri, dan begitu pula kedua pasukan. Mereka terjerat satu sama lain, tetapi tidak mengganggu yang lain. Sosok Yang Kai melintas seperti sambaran petir saat dia bertarung bolak-balik di medan perang. Di bawah tombak naga Asure, klan tinta hitam menderita banyak korban. Setelah memastikan bahwa tidak ada penguasa wilayah yang tertinggal, dia kembali ke Breaking Dawn. Sudah waktunya untuk bertindak. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya hanyalah persiapan untuk saat ini. Terutama sekarang, untuk membunuh Ordo ke-8 dengan cepat, penguasa wilayah semuanya meminjam kekuatan sarang tinta mereka sendiri di kota raja, memungkinkan kekuatan mereka meningkat. Kebuntuan telah dipecahkan dan semua Master Orde ke-8 ras manusia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Seorang Master Orde ke-8 yang baru dipromosikan seperti Su Linggong berada dalam bahaya. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin Orde ke-8 akan jatuh di medan perang. Saat Yang Kai memikirkan ini, lolongan panjang tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di medan perang. Raungan ini berlanjut tanpa akhir, dan bahkan medan perang yang kacau tidak dapat menghentikannya. Ini sepertinya sebuah sinyal. Ketika lolongan ini terdengar, suasana di sisi ras manusia tiba-tiba mengalami perubahan halus. Semangat semua orang terangkat saat mereka dengan cepat memanggil senjata tersembunyi mereka selama bertahun-tahun. Di suatu tempat di medan perang, Su Linggong berada dalam keadaan yang menyedihkan, tidak lagi memiliki semangat tinggi yang dia miliki sebelumnya ketika dia berbicara. Menghadapi serangan sengit kedua penguasa wilayah, dia hanya bisa mengelak, terkadang tidak bisa menghindarinya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ketika raungan terdengar, Su Linggong mengutuk keras, akhirnya. Dia telah menahannya untuk waktu yang lama dan tidak menggunakan senjata itu selama banyak krisis hidup dan mati barusan karena dia takut dia akan mengeksposnya sebelumnya dan menyebabkan Master Klan Tinta Hitam lainnya untuk berjaga-jaga. Senjata tajam semacam ini, jika digunakan, tentu saja harus digunakan pada saat yang sama untuk memaksimalkan efektivitasnya. Dan sekarang, sinyal yang dijanjikan akhirnya terdengar di medan perang. Su Linggong menyeringai jahat, sama sekali mengabaikan serangan menjepit dua penguasa wilayah saat dia tiba-tiba memanggil dua tombak sepanjang satu kaki. Saat serangan kekerasan datang, Su Linggong memuntahkan seteguk darah dan beberapa tulangnya patah, tetapi dia hanya tertawa terbahak-bahak, mati. Kekuatan dunia melonjak saat dua Evil Breaking Divine Lens sedikit bergetar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah dua penguasa wilayah. Pada jarak sedekat itu, Su Linggong bahkan tidak ragu untuk menggunakan dirinya sebagai umpan. Kedua penguasa wilayah masih tenggelam dalam kegembiraan kesuksesan, jadi pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Dua garis cahaya menghantam dada penguasa wilayah, memaksa mereka mundur. Detik berikutnya, cahaya cemerlang meledak. Cahaya ini begitu murni dan menyilaukan, tanpa kotoran apapun. Seperti dua matahari kecil, mereka mengelilingi dua penguasa wilayah. Wajah kedua penguasa wilayah langsung berubah. Dan bahkan sebelum mereka bisa membunuh Su Linggong, mereka menjadi ketakutan. Keduanya merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba di tubuh mereka, dan kekuatan ini tampaknya menjadi musuh dari kekuatan tinta mereka sendiri. Dimanapun itu menyebar, kekuatan tinta yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh dan dengan cepat menghilang. Bahkan kekuatan tinta di sekitarnya menghilang di saat berikutnya. 5359. Di medan perang, ruang hampa besar muncul di mana cahaya menyelimuti, dan kekuatan tinta di dalamnya langsung dimurnikan. Cahaya ini tidak hanya dari sisi Su Linggong, tetapi juga banyak lainnya. Seperti langit penuh bintang, mereka menghiasi seluruh medan perang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua anggota klan tinta hitam yang telah jatuh ke dalam perangkap ini menjadi sangat ketakutan. Selama bertahun-tahun mereka bertarung dengan ras manusia, mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti itu, juga tidak pernah merasakan kekuatan seperti itu. Ini adalah kekuatan yang benar-benar berbeda dari kekuatan tinta mereka, kekuatan yang dapat menahan kekuatan tinta mereka. Sementara mereka panik, ras manusia tidak akan tinggal diam. Saat Evil Breaking Divine Lens meledak satu demi satu, menyebabkan kekuatan Master Klan Tinta Hitam jatuh ke dalam kekacauan, semua Master ras manusia bergegas menuju lawan mereka. Dalam sekejap mata, keseimbangan di medan perang rusak dan aura berbagai tuan feodal mulai menghilang. Di medan perang, hanya Open Heaven Orde ke-7 dan Open Heaven Orde ke-8 yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan tombak ilahi pemecah kejahatan. Lawan mereka sebagian besar adalah tuan feodal dan tuan wilayah klan tinta hitam. Saat raungan ini terdengar, tombak ilahi pemecah kejahatan kultivator Orde ke-7 secara alami menembak ke arah tuan-tuan feodal. The Light of Purification memang musuh dari Ing Force.
Ketika cahaya ini meledak seperti matahari kecil, tidak hanya membubarkan kekuatan tinta di sekitarnya, itu juga menyebabkan kekuatan Master Klan Tinta Hitam menghilang. Senjata yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya melepaskan cahaya yang menyilaukan pada saat ini dan mencapai hasil yang cemerlang. Di suatu tempat di medan perang, Su Linggong, yang memuntahkan darah dari mulutnya, mengabaikan lukanya sendiri dan menembakkan dua Evil Breaking Divine Lens. Sambil memegang pedangnya, dia menyerbu ke arah penguasa wilayah terdekat, pedangnya berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat ini, penguasa wilayah sedang dipengaruhi oleh cahaya pemurnian yang disegel dalam tombak ilahi pemecah kejahatan, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya dan sebagian besar kekuatannya untuk melawan ancaman cahaya pemurnian. Ketika cahaya pedang menyapu dirinya, dia hanya bisa memaksakan serangan telapak tangan ke arah Su Linggong. Pasukan dunia dari Open Heaven Orde ke-8 bertabrakan dengan pasukan tinta tuan wilayah tinta hitam di medan perang kecil ini. Dalam sekejap, dada Su Linggong runtuh saat dia memuntahkan tidak hanya darah tetapi juga potongan-potongan organ internalnya. Saat dia lewat, tubuh penguasa wilayah klan tinta hitam di belakangnya terbelah menjadi dua, darah hitamnya menyembur keluar seperti air pasang. Saat dia meninggal, dua bagian wajah penguasa wilayah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seolah-olah dia tidak menyangka akan mati di sini, dibunuh oleh Orde ke-8 seperti itu. Su Linggong, yang baru saja menembus Orde ke-8 selama 200 tahun, dalam pertempuran pertamanya dengan 1 lawan 2, telah membunuh seorang penguasa wilayah. Dia tertawa terbahak-bahak, merasa seolah-olah dia belum pernah merasa begitu riang dalam hidupnya. Di masa lalu, dia mampu membunuh banyak Master Klan Tinta Hitam, banyak di antaranya adalah Tuan Feodal. Namun, bagaimana bisa membunuh penguasa wilayah menjadi lebih mudah? Dia juga berada di bawah banyak tekanan. Murid terakhirnya telah mengikuti Yang Kai dalam pernikahan. Di masa lalu, dia dapat mengandalkan kultivasinya yang tinggi dan statusnya sebagai penatua, tetapi setelah Yang Kai maju ke Orde ke-7, keunggulan ini menghilang. Kekuatan orang ini tak tertandingi di alam yang sama, bahkan Su Linggong tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Belum lagi jumlah penguasa-penguasa wilayah yang telah mati bagi Yang Kai selama bertahun-tahun. Sebagai seorang penatua, dia bahkan belum membunuh satu pun penguasa wilayah, jadi bagaimana dia bisa bertindak keras di depan Yang Kai di masa depan? Jika muridnya sendiri diganggu, bisakah dia tetap membelanya? Tapi sekarang, dia telah membunuh seorang penguasa wilayah. Ini baru permulaan, dia akan membunuh lebih banyak lagi penguasa wilayah. Memalingkan pandangannya ke arah penguasa wilayah lainnya, dia menebas dengan pedangnya. Penguasa wilayah masih dikejutkan oleh kematian rekannya dan juga terganggu dengan menolak cahaya pemurnian yang menyerang tubuhnya. Melihat Su Linggong menyerbu ke arahnya seperti hantu jahat, dia ketakutan dan tidak lagi berani untuk terus bertarung dengan Su Linggong. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Su Linggong meraung ketika dia mengejarnya dengan pedangnya, tetapi setelah hanya beberapa langkah, dia memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia ingin memuntahkan semua organnya. Pada saat yang sama, aura gilanya dengan cepat melemah. Ketika dia menggunakan Evil Breaking Divine Lens, dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menahan serangan gabungan dari dua lawannya, menyebabkan dia menderita luka berat. Membunuh penguasa wilayah dengan satu pukulan adalah batasnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh penguasa wilayah kedua? Jika pihak lain berbalik dan melawannya sekarang, bahkan jika dia terpengaruh oleh cahaya pemurnian, kemungkinan besar dia akan membunuh Su Linggong di tempat. Namun, penguasa wilayah telah ketakutan oleh cahaya pemurnian yang telah menginvasi tubuhnya, jadi dia tidak tahu apakah manusia Ordo ke-8 ini benar-benar kelelahan atau hanya berpura-pura. Saat ini, hidupnya lebih penting, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Su Linggong hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat penguasa wilayah melarikan diri ke pasukan klan tinta hitam, menggunakan banyak klan tinta hitam untuk menyembunyikan dirinya. Sampah tidak berguna, Su Linggong mengutuk. Orang tua ini sudah dalam keadaan seperti itu, namun kamu bahkan tidak mencoba membunuhku dan malah melarikan diri. Petik 1. Bagaimana mungkin klan tinta hitam bisa menandingi ras manusia, yang sama sekali mengabaikan hidup dan mati? Bukan hanya Su Linggong yang telah membunuh seorang penguasa wilayah, ada lebih dari selusin penguasa wilayah yang telah mati pada saat itu, bahkan beberapa murid tinta hitam Orde ke-8. Dengan ini, klan tinta hitam telah kehilangan hampir 20 kultivator tingkat tinggi. Berapa banyak kekuatan tempur tingkat Orde ke-8 yang dimiliki klan tinta hitam? Setelah Evil Breaking Divine Lens muncul, sekitar 30% dari mereka mati. Tuan wilayah klan tinta hitam yang tersisa yang masih hidup sebagian besar terluka oleh tombak ilahi pemecah kejahatan.
Cahaya pemurnian meledak dan menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka sangat kesakitan. Ke arah kota raja yang hancur, sarang tinta tiba-tiba mulai bersenandung ketika kekuatan tinta yang sangat kaya muncul darinya. Dipengaruhi oleh cahaya pemurnian, penguasa wilayah klan tinta hitam tidak peduli tentang hal lain saat ini. Mereka semua dengan gila-gilaan mengerahkan kekuatan sarang tinta mereka untuk menggunakan kekuatan sarang tinta mereka untuk melawan invasi cahaya pemurnian. Meskipun melakukan itu berhasil menyelamatkan beberapa situasi, masih sulit bagi mereka untuk menahan serangan hiruk-pikuk dari seorang kultivator ras manusia Orde ke-8. Banyak penguasa wilayah berada dalam situasi genting, seolah-olah mereka bisa kalah dan mati kapan saja. Apa yang membuat para penguasa wilayah ini semakin ketakutan adalah bahwa para penguasa ras manusia Orde ke-8 yang merupakan musuh mereka kadang-kadang menggunakan tombak ilahi penghancur jahat mereka, menyebabkan mereka tidak dapat fokus pada pertempuran. Klan Tinta Hitam tidak dapat memahami bagaimana ras manusia memiliki begitu banyak artefak seperti itu. Artefak semacam ini, yang sangat mematikan bahkan bagi penguasa wilayah klan Tinta Hitam, seharusnya tidak mudah untuk disempurnakan. Tidak banyak dari mereka, jika tidak, setelah bertahun-tahun perang, ras manusia akan mengalahkannya sejak lama. Tapi sekarang, tidak hanya Master Ras Manusia Orde ke-8 yang memanggil artefak ini, bahkan Orde ke-7 telah memanggil tak terhitung jumlahnya. Di medan perang, matahari kecil yang terbentuk dari cahaya putih bersih dapat dilihat di mana-mana, dan hampir setiap kali matahari kecil meletus, seorang tuan feodal akan jatuh. Dalam waktu kurang dari selusin napas, pasukan klan Tinta Hitam yang awalnya dominan telah menderita banyak korban. Berbeda dengan ketakutan dan keputusasaan klan Tinta Hitam, momentum pasukan ras manusia melonjak. Semua orang tahu bahwa efek terbesar dari Evil Breaking Divine Lens telah dimainkan. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, di medan perang seperti itu, senjata tajam yang menargetkan klan Tinta Hitam ini akhirnya membuktikan nilainya. Namun, dengan cara ini, pihak klan Tinta Hitam akan berjaga-jaga, dan lain kali mereka menggunakan Evil Breaking Divine Lens, itu tidak akan seefektif sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun Light of Purification adalah musuh dari Ink Force, itu bukan tidak mungkin untuk dihancurkan. Bagaimanapun, cahaya pemurnian yang disegel di dalam tombak ilahi pemecah kejahatan terbatas. Setelah Master Klan Tinta Hitam menggunakan kekuatan tintanya untuk menghilangkannya, cahaya pemurnian tidak akan berguna. Apalagi sekarang, banyak penguasa wilayah klan Tinta Hitam dapat meminjam kekuatan sarang tinta di kota raja. Selama mereka bersedia menggunakan kekuatan tinta mereka, tidak akan lama sebelum cahaya pemurnian yang telah menginvasi tubuh mereka benar-benar terkikis. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi diganggu dan kekuatan mereka akan dipulihkan. Oleh karena itu, jika Master Ras Manusia ingin mengambil keuntungan, beberapa lusin napas ini adalah kuncinya. Karena itu, meskipun Su Linggong terluka parah, dia masih terus menyerang. Ini karena jika pertempuran ini berlangsung terlalu lama, keuntungan yang diciptakan oleh Evil Breaking Divine Lens akan hilang. Ras manusia tahu tentang ini, dan klan Tinta Hitam juga mengetahuinya setelah panik sebentar. Akibatnya, klan Tinta Hitam yang masih hidup sekarang menghindari serangan Master Ras Manusia, menggunakan kekuatan sarang tinta untuk menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuh mereka. Setelah mereka pulih, sudah waktunya bagi klan Tinta Hitam untuk melakukan serangan balik. Semua master dari dua ras berjuang untuk kesempatan ini dan pertempuran menjadi lebih sengit. Yang Kai memimpin kelompok dari pasukan Fajar melintasi medan perang, melewati beberapa daerah tak berpenghuni dan membuka ruang hampa di medan perang. Sepanjang jalan, klan Tinta Hitam menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Di sudut medan perang, seorang kepala garnisun Orde ke-8 sedang menatap murid Tinta Hitam Orde ke-8 dan melepaskan teknik rahasia dan artefak rahasianya, memaksa murid Tinta Hitam Orde ke-8 mundur, tampaknya siap untuk membunuhnya kapan saja. Namun, kepala garnisun Orde ke-8 tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun karena berada di atas angin, malah mengerutkan kening. Penampilan lawannya memberinya perasaan aneh. Saat dia melangkah ke medan perang, dia ingin menemukan tuan wilayah klan Tinta Hitam sebagai lawannya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika dia bisa menahan dua penguasa wilayah klan Tinta Hitam. Dia adalah master veteran Orde ke-8 yang telah membenamkan dirinya di alam ini selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun, banyak hal terjadi di medan perang dalam sekejap mata, dan sebagian besar waktu, dia tidak dapat memuaskan keinginannya sendiri. Setelah melangkah ke medan perang, murid Tinta Hitam Orde ke-8 ini mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Karena lawannya datang mengetuk pintunya, dia secara alami tidak akan menahan diri dan segera mulai bertarung. Awalnya,
dia mengira bahwa pihak lain hanyalah murid tinta hitam Orde ke-8, dan dari kelihatannya, dia adalah murid tinta hitam Orde ke-8 yang telah menggunakan kekuatan tinta untuk menerobos belenggunya. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, masih ada celah besar antara dia dan pihak lain. Mengalahkannya atau bahkan membunuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, ketika pertarungan benar-benar pecah, kepala garnisun Orde ke-8 ini menyadari ada sesuatu yang salah. Performa lawannya memang cukup buruk dan sempat dihajar habis-habisan, namun ia selalu bisa menghindari pukulan fatalnya di saat-saat kritis. Bahkan tombak ilahi pemecah kejahatan yang baru saja dia gunakan telah dihindari. Harus diketahui bahwa setelah Evil Breaking Divine Lens diaktifkan, kecepatannya sangat cepat. Di bawah serangan mendadak ini, pada dasarnya tidak ada penguasa wilayah yang bisa menghindarinya. Dengan begitu banyak Evil Breaking Divine Lens yang diaktifkan, jumlah penguasa wilayah yang benar-benar bisa menghindarinya kurang dari segelintir. Kemampuan macam apa yang dimiliki murid tinta hitam Orde ke-8 ini untuk dapat melarikan diri? 5360. Dari awal pertarungan mereka sampai sekarang, pihak lain hanya memberinya satu kesan. Setan. Itu bukan ki iblis dari iblis, melainkan semua jenis perilaku, semuanya memancarkan aura jahat. Adegan ini cukup akrab. Kepala garnisun Orde ke-8 mau tidak mau memikirkan kembali pertempuran yang telah dia lawan ketika dia masih muda. Dalam pertempuran itu, meskipun kekuatannya jelas lebih besar dari lawannya, dia tidak membunuh lawannya secepat mungkin. Sebaliknya, dia terus-menerus bersaing dengan lawannya, berpura-pura lemah, akhirnya menarik orang-orang di belakang lawannya dan melenyapkan mereka. Pada saat ini, perasaan yang diberikan pihak lain persis sama seperti ketika dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Kepala garnisun Orde ke-8 agak tidak percaya. Dalam hal kekuatan, Open Heaven Orde ke-8 ras manusia umumnya lebih kuat daripada tuan wilayah, tetapi murid tinta hitam yang menggunakan tinta paksa untuk menerobos belenggu mereka bahkan lebih lemah daripada tuan wilayah. Dengan kata lain, Master ras manusia Orde ke-8 sejati setidaknya 20% lebih kuat dari murid tinta hitam Orde ke-8. Karena mereka adalah musuh, semua murid tinta hitam Orde ke-8 telah habis-habisan, menyembunyikan satu kekuatan dalam pertempuran dapat menyebabkan kematian kapan saja. Orang ini sebenarnya bisa menyembunyikan kekuatannya, jadi seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya? Apa niatnya? Kepala garnisun Orde ke-8 tidak bisa mengerti, tetapi tidak peduli apa niat pihak lain, tujuannya selalu untuk membunuh pihak lain. Setelah terjerat dengan murid tinta hitam Orde ke-8 begitu lama, bahkan menggunakan Evil Breaking Divine Lens, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Tanpa menurunkan kewaspadaannya, serangan kepala garnisun Orde ke-8 ini tiba-tiba menjadi sengit. Untuk membunuh musuh secepat mungkin, dia bahkan membakar sebagian dari Blood Essence miliknya. Aura yang sudah ganas langsung memenuhi udara. Murid tinta hitam Orde ke-8 tertangkap basah dan menjadi lebih menyedihkan. Ah! Desahan tiba-tiba terdengar di samping telinganya, dan saat itu terdengar, cahaya pedang melintas. Kepala garnisun Orde ke-8 segera merasakan rambutnya berdiri ketika rasa krisis yang besar menyelimutinya, membuatnya merasa seperti akan mati. Tanpa ragu sedikit pun, kepala garnisun Orde ke-8 buru-buru mundur, pandangannya dipenuhi dengan cahaya pedang. Orde ke-9. Pihak lain sebenarnya adalah Orde ke-9. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa perasaan aneh ini. Tebakannya benar, lawannya memang menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah murid tinta hitam Orde ke-9. Ras manusia dan klan tinta hitam telah terjerat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tangan klan tinta hitam dan menjadi murid tinta hitam. Setiap zona perang memiliki sejumlah murid tinta hitam. Namun, dalam kebanyakan kasus, murid tinta hitam ini tidak akan bisa hidup lama karena di medan perang, ketika kehidupan klan tinta hitam dalam bahaya, mereka akan memerintahkan murid tinta hitam mereka untuk bertarung sampai mati sehingga mereka bisa melarikan diri. Ini menyebabkan 90% murid-murid tinta hitam jatuh di medan perang tanpa cukup ruang untuk tumbuh. Sebelum cahaya pemurnian muncul, ras manusia memperlakukan murid tinta hitam tanpa ampun. Kematian adalah kelegaan terbaik bagi murid tinta hitam. Di berbagai zona perang, bahkan murid tinta hitam Orde ke-8 jarang terlihat. Dengan kata lain, di zona perang evolusi hebat, selama pertempuran 30.000 tahun yang lalu,
banyak prajurit Great Evolution Pass telah diubah menjadi murid tinta hitam, dan karena tidak ada pertempuran di sini untuk waktu yang lama, mereka telah cukup waktu untuk tumbuh dan menghasilkan banyak murid tinta hitam Orde ke-8. Namun, sejak zaman kuno, tidak pernah ada zona perang di mana murid tinta hitam Orde ke-9 muncul. Orde ke-9 adalah keberadaan tingkat leluhur tua, kekuatan tempur tertinggi dari ras manusia. Tapi sekarang, ada satu di depannya. Murid tinta hitam Orde ke-9 yang menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasinya memang mampu melakukannya tanpa ada yang memperhatikan. Setelah bertarung begitu lama, dia hanya merasa bahwa pihak lain agak aneh dan secara tidak sadar merasa bahwa pihak lain menyembunyikan kekuatannya, tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah murid tinta hitam Orde ke-9. Jadi, murid tinta hitam benar-benar bisa tumbuh ke Open Heaven Orde ke-9. Pada saat ini, pikiran ini melintas di benak kepala garnisun Orde ke-8 ini. Dikatakan bahwa murid tinta hitam dapat menggunakan kekuatan tinta untuk menembus belenggunya dan mengabaikan batasnya sendiri, memungkinkan dia untuk mencapai ketinggian yang tidak akan pernah dapat dia capai dalam keadaan normal, tetapi ini hanya keadaan yang ideal. Sekarang, ras manusia juga tahu bahwa kemampuan murid tinta hitam untuk mengabaikan batasnya sendiri sangat berisiko. Hampir setiap murid tinta hitam yang menerobos belenggu mereka sendiri memiliki penampilan yang aneh, dan setiap kali mereka menerobos, itu akan jauh lebih berbahaya daripada terobosan manusia normal. Kemungkinan mereka mati sangat tinggi. Oleh karena itu, ranah ideal adalah ranah ideal. Faktanya, hampir tidak ada murid tinta hitam yang bisa menggunakan kekuatan tinta untuk menerobos ke Orde ke-9. Proses ini hampir pasti kematian. Namun, selalu ada pengecualian. Itulah sebabnya ada begitu banyak keajaiban di dunia ini. Di medan perang, kemunculan tiba-tiba dari murid tinta hitam Orde ke-9 terlalu mengejutkan, dan murid tinta hitam Orde ke-9 ini telah menyembunyikan kekuatannya untuk menjerat dirinya dengan dia dan tidak mencoba membunuhnya, jelas menyembunyikan niat jahat. Dia ada di sini untuk leluhur tua. Kepala garnisun Orde ke-8 ini langsung memahami niat pihak lain dan membuka mulutnya untuk memperingatkan, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya dengan cepat menipis, tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Pada saat yang sama, di suatu tempat di medan perang, suara lembut Smile Old Ancestor terdengar, "Saya pikir itu adalah raja kerajaan, tapi saya tidak menyangka itu adalah murid tinta hitam. Jika Anda tidak melompat keluar, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Begitu dia selesai berbicara, ikan yin yang besar tiba-tiba muncul dan menyelimuti kekosongan. Murid tinta hitam Orde ke-9, yang menebas ke arahnya dengan cahaya pedangnya, tidak lambat sedikit pun dan segera menabrak ikan yin yang menyebabkan sosoknya membeku. Namun, leluhur tua Smile tidak memberinya waktu untuk pulih, telapak tangan putih gioknya langsung menamparkan ke arahnya. Kekuatan Open Heaven Orde ke-9 terlihat jelas, menghancurkan cahaya pedang dan menariknya ke medan pertempuran. Di sampingnya, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam juga dengan gila mendorong kekuatannya untuk menyerangnya, tampaknya ingin bergabung dengan murid tinta hitam Orde ke-9 untuk membunuh leluhur tua Smile. Medan perang besar tiba-tiba membeku sesaat. Semua prajurit ras manusia terkejut, dan bahkan sebagian besar pasukan Klan Tinta Hitam bingung. Hanya penguasa wilayah yang tetap tidak bergerak, memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kepala garnisun Orde ke-8 dan dengan cepat menggunakan kekuatan tinta mereka untuk menghilangkan cahaya pemurnian di tubuh mereka. Tuan Kerajaan memiliki murid tinta hitam Orde ke-9 di bawah komandonya, mereka jelas tahu tentang ini. Namun, rahasia semacam ini hanya diketahui oleh penguasa wilayah, dan tidak ada seorang pun di bawah penguasa wilayah yang mengetahuinya. Untuk mencegah bocornya berita, mustahil untuk menangkap ras manusia yang tidak siap. Di pihak Breaking Dawn, keraguan yang Kai sebelumnya akhirnya terjawab. Pasukan Serigala Salju telah menghilang dari garis pertahanan Klan Tinta Hitam, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah benar-benar musnah, dan ketua tim pasukan Serigala Salju, Yao Kang Cheng, telah mengiriminya pesan pada saat terakhir hanya dengan kata-kata, "Tuan Kerajaan." Dia selalu berpikir bahwa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam telah mengambil tindakan, tetapi ketika dia mengirim berita itu kembali ke Great Evolution Pass, leluhur tua Smile bersikeras bahwa karena Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam belum pulih, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kota raja, apalagi menyerang pasukan Serigala Salju dari posisi itu. Pesan terakhir Yao Kang Cheng tidak mungkin salah. Mereka pasti telah menghadapi lawan yang tak terbendung, jika tidak, mereka tidak akan mengirim pesan yang terburu-buru. Penilaian leluhur tua bertentangan dengan pesan pasukan Serigala Salju, jadi Yang Kai tidak pernah bisa mengetahui siapa yang melakukan kesalahan. Sekarang, jawabannya tepat di depannya. Tidak ada yang membuat kesalahan.
Pasukan Serigala Salju tidak bertemu dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, melainkan murid Tinta Hitam Orde ke-9 ini. Kekuatan murid Tinta Hitam Orde ke-9 mirip dengan Raja Kerajaan, jadi situasinya terburu-buru. Yao Kang Cheng mungkin salah mengira orang ini sebagai Raja Kerajaan dari Klan Tinta Hitam, jadi dia buru-buru mengirim pesan, Tuan Kerajaan. Untuk mencegah rahasia serangan Great Evolution pas terungkap, seluruh tim telah binasa. Pengorbanan mereka tidak sepenuhnya sia-sia, tetapi dua kata yang baru saja mereka ucapkan telah menyebabkan leluhur tua Smile menjadi waspada. Dari kata-katanya barusan, dapat disimpulkan bahwa leluhur tua Smile telah waspada terhadap kemungkinan musuh ketika dia bertarung dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, tetapi dia mengira bahwa Klan Tinta Hitam telah mendapatkan Tuan Kerajaan lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid Tinta Hitam Orde ke-9 akan muncul. Jika leluhur tua Smile tidak berjaga-jaga, cahaya pedang barusan kemungkinan besar akan melukainya, tetapi di bawah premis kewaspadaannya, bahkan jika murid Tinta Hitam Orde ke-9 mencoba menyerang, leluhur tua Smile masih berhasil menyelesaikannya. 3 kultivator tertinggi langsung terlibat dalam pertempuran sengit, gelombang kejut menjadi lebih ganas. Dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya, leluhur tua Smile memiliki keunggulan mutlak dan telah mengalahkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam sampai pada titik di mana dia hanya bisa membela diri tanpa bisa melawan. Tapi sekarang setelah ada murid Tinta Hitam Orde ke-9, situasinya menjadi tidak menguntungkan bagi leluhur tua Smile. 1 lawan 2, keuntungannya hilang. Untungnya, hanya setelah pertukaran singkat, dia dapat menentukan bahwa murid Tinta Hitam Orde ke-9 ini tidak dipromosikan untuk waktu yang lama, paling lama 1 atau 200 tahun. Dia adalah murid Tinta Hitam Orde ke-9 yang baru dipromosikan, jadi fondasinya tidak terlalu kuat. Selain itu, kekuatan murid Tinta Hitam umumnya lebih rendah, jadi bahkan jika dia menghadapi 2 lawan dengan level yang sama pada saat yang sama, leluhur tua Smile masih hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika itu adalah 2 kekuatan tempur tingkat Orde ke-9 seperti dia, leluhur tua Smile tidak akan bisa bertahan lama. Dilihat dari waktu, murid Tinta Hitam Orde ke-9 ini seharusnya dipromosikan setelah pasukan evolusi hebat dievakuasi dari kota raja. Kalau tidak mungkin pihak lain tidak mengambil tindakan selama pertempuran besar lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia seharusnya berada di pengasingan mencoba menerobos ke Orde ke-9. Ketika murid Tinta Hitam Orde ke-9 bergegas keluar, leluhur tua Smile sangat lega. Tombak di tempat terbuka mudah dihindari, tetapi panah di kegelapan sulit untuk dipertahankan. Musuh di tempat terbuka selalu lebih baik daripada musuh yang bersembunyi di kegelapan. Di sisi lain, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Murid Tinta Hitam ini di bawah komandonya telah menembus ke Orde ke-9, yang merupakan rahasia besar. Ini juga alasan mengapa dia berani menghadapi ras manusia secara langsung. Dia ingin menggunakan kekuatan pihak lain untuk menangkap leluhur tua ras manusia yang lengah. Selama dia bisa melukainya dengan serius, Klan Tinta Hitam akan menang. Tanpa diduga, pihak lain telah siap untuk ini, menyebabkan rencananya gagal. Sekarang situasinya menjadi tegang, tidak mudah untuk membunuh leluhur tua ras manusia. Saat ketiganya bertarung, sosok Yang Kai berkedip, langsung melintasi setengah medan perang. Bahkan sebelum dia tiba, tombak naga Azure telah mengirimkan matahari yang luar biasa, menghancurkan pasukan Klan Tinta Hitam yang padat. Saat matahari meledak, Klan Tinta Hitam mundur dengan panik, mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Yang Kai meraih sosok acak-acakan dan berteriak, pergi. Alih-alih kembali ke Breaking Dawn, dia langsung menuju Great Evolution Pass. Hati-hati, kepala garnisun Orde ke-8 memanggil saat kultivator Klan Tinta Hitam lainnya menghalangi jalannya, jelas menargetkan Orde ke-8 ini yang telah terluka parah. Ini adalah kepala garnisun Orde ke-8 yang telah dilukai oleh murid Tinta Hitam Orde ke-9. Kepala garnisun Gending Garnisun, Capu. Meskipun murid Tinta Hitam Orde ke-9 itu adalah Orde ke-9 yang baru dipromosikan, kekuatan pedangnya saja bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Capu. Antara Orde ke-8 dan ke-9, perbedaan kekuatan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Serangan pedang itu hampir memotong pinggang Capu. Pada saat ini, ada luka besar di pinggang kepala garnisun Gending Garrison ini, dan orang dapat dengan jelas melihat organ dalam yang menggeliat di dalamnya. Pada lukanya, ada aura hitam tebal yang tertinggal di sekitarnya, serta pedang ki yang tebal.